Halo teman-teman, kembali lagi di pelatihan pemrograman KKN PPM UGM 2020. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu perulangan. Yang pertama itu perulangan while. Nah, ini digunakan untuk melakukan pengulangan sebuah proses kode program jika suatu kondisi masih terpenuhi. Nah, ini contohnya while, kemudian kondisi, mirip seperti if. Namun jika kondisi ini masih terpenuhi, statement ini akan tetap dijalankan terus-menerus hingga kondisi ini bernilai false. Setelah bernilai false, kondisi ini barulah dia masuk ke statement 2 ini. Kita coba contohkan. Di sini sudah saya siapkan kodenya. Nah, misalnya di sini ada integer i sama dengan 10. Kemudian while kondisi i besar, kemudian while kondisinya i besar dari 0. Kemudian jika i kondisinya besar dari 0, baru dia meng-cout nilainya sama dengan, kemudian nilai i. Kemudian setelah itu barulah nilainya i itu di decrement, artinya dikurangi 1 setiap kali kode ini dijalankan. Kita coba compile dan kita run. Nah, ini kita bisa dilihat dia mengulang. Yang pertama itu nilainya sama dengan 10. Di sini yang pertama kali nilai i-nya 10. Kemudian karena i-nya di decrement, lalu dia masuk lagi ke while ini, nilai i-nya menjadi 9. Begitu seterusnya hingga nilai i-nya tidak besar dari 0. Itu contoh untuk perulangan while. Kemudian selanjutnya itu perulangan do while. Perulangan do while ini mirip dengan perulangan while. Perbedaannya cuma di sini kita melakukan satu kali dulu kode di dalam do ini. Kode di dalam do ini dilakukan satu kali terlebih dahulu, kemudian baru dicek kondisinya, kondisi di while ini. Jika kondisi di while ini bernilai true, baru dia melakukan kondisi di dalam do diulangi hingga kondisi ini bernilai false. Silakan teman-teman coba sendiri untuk yang do while karena mirip dengan while. Kemudian lanjut ke perulangan for. Nah, pada perulangan for ini digunakan sama seperti while, namun cara penggunaannya berbeda. Sini kita harus menginisialisasi integer di dalam for ini. Ini ada integernya, misalnya i sama dengan 0. Ini untuk penanda perulangan. Ini kondisinya jadi i kecil dari n. Jadi selama i kecil dari n, kode di dalam for ini akan dijalankan. Kemudian ini bisa decrement atau increment. Gunanya untuk agar kondisi ini bisa terpenuhi. Kondisi ini bisa nilai false pada akhirnya. Decrement dan increment ini gunanya agar membatasi jumlah pengulangan kode ini. Kita coba langsung ke praktek untuk yang for. Di sini sudah saya siapkan juga kodenya. Di sini contohnya for integer i sama dengan 0, titik koma. Oh, ini terbalik. I kecil dari 10. Kemudian i plus plus. Jadi di sini pertama integernya nilai 0. Kemudian kondisinya yaitu i kecil dari 10. Jadi selama i kecil dari 10, kode di dalam for ini akan dijalankan. Kemudian setiap kali perulangan, i-nya akan bertambah nilainya jadi 1. I-nya akan bertambah nilainya 1. Kita coba compile. Kemudian kita run. Nah, ini seperti ini jadinya. Nilainya sama dengan 0. Jadi pada pertama kali nilai i-nya adalah 0. Kemudian men-cout nilainya sama dengan i yang pertama yaitu i0. Kemudian setiap kali perulangan i-nya ditambah 1 hingga nilai i terakhir yaitu 9. Karena 9 yang terakhir kecil dari 10. Ya, kira-kira begitu contoh dari perulangan for. Kita lanjut yang berikutnya yaitu switch. Nah, switch ini digunakan untuk melakukan proses yang berbeda bila nilai suatu variabel berbeda pula. Nah, ini mirip seperti if.
Namun ini untuk banyak case. Kita langsung saja contohkan. Nah, ini sudah saya siapkan juga kodenya. Misalnya di sini ada integer variabel 1 sama dengan 3 nilainya. Kemudian kita switch variabel 1. Jadi variabel 1 ini akan yang menentukan kode mana yang akan dijalankan. Nah, ini ada case 1. Jadi misalnya variabel 1 case-nya 1. Artinya jika variabel 1 sama dengan ini 1, kode ini yang akan dijalankan. Kemudian dia break. Break ini artinya keluar dari switch. Jadi jika misalnya kita tidak memakai break, dia akan mencek semuanya hingga akhir. Kemudian ini ada case 2. Jadi misalnya variabel 1 itu nilainya tidak sama dengan 1, maka dia akan mencek nilai berikutnya, yaitu 2 di sini. Jika sama 2, barulah jalankan kode yang ini. Terus hingga akhir, kemudian masuk ke default. Default ini artinya jika tidak ada yang sama dengan case-case sebelumnya, maka dia akan langsung mengeluarkan yang nilai default ini, kode default ini. Kita coba run. Di sini nilai variabel satunya 3. Kita coba compile dulu. Kemudian kita run. Di sini case-nya keluarnya case 3. Artinya variabel 1 sama dengan 3 nilainya. Ya, mungkin begitu contoh untuk switch. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.